Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kasus nusyud dan syikat. Baiklah, pada soal ini terdapat kasus yaitu sepasang suami istri yang dimana rumah tangga mereka dapat dikategorikan sebagai syikak, yaitu perselisihan yang terus-menerus antara suami dan istri. Di mana yaitu Nailul Al-Fatir telah melalaikan kewajibannya sebagai suami karena melakukan kekerasan verbal dan tidak memberikan nafkah yang cukup. Hal ini bertentangan dengan Quran Surah An-Nisa ayat 19 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 serta pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 80 KHI. Marsha Dwi Anugrah Putri tidak dapat langsung dianggap nusyud karena ia meninggalkan rumah dengan alasan yang dapat dibenarkan, yaitu adanya perlakuan buruk dan penelantaran nafkah. Hal ini sesuai dengan pasal 84 KHI. Solusi menurut fikih Islam adalah melakukan islah perdamaian yang menghadirkan hakam penengah dari kedua keluarga sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 35. Jika perdamaian tidak berhasil, istri dapat mengajukan gugatan cerai ke mahkamah syariah. Kedua yaitu kasus khula'ah Sofias, yaitu kasus khula'ah adalah perceraian atas permintaan istri dengan memberikan iwat atau tebusan kepada suami. Prosesnya dilakukan dengan mengajukan gugatan ke mahkamah syariah, kemudian dilakukan pemeriksaan dan mediasi. Jika alasan perceraian terbukti, hakim dapat mengabulkan hulu dasarnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 229, pasal 115, dan pasal 124 KHI. Perceraian karena hulu termasuk talak ba'in sughra, sehingga suami tidak berhak rujuk secara langsung selama masa iddah. Apabila keduanya ingin kembali bersama, maka harus dilakukan akad nikah baru dengan wali, 2 saksi, dan mahar baru, sebagaimana pernikahan pada umumnya. Yang ketiga adalah kasus hadnah anak usia 4 tahun. Hak hadnah atas di sini terdapat namanya yaitu Naila Azra Safitri yang berusia 4 tahun lebih berhak diberikan kepada ibunya Nur Aisyah karena anak tersebut masih belum mumayyid. Dasarnya adalah pasal 105 KHI yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun berada dalam pemeliharaan ibunya. Selain itu terdapat hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak selama belum menikah lagi. Walaupun hak asuh berada pada ibu, ayah tetap wajib menanggung biaya nafkah dan pendidikan anak sesuai pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 156 KHI. Kesimpulannya, hak asuh anak usia 4 tahun diberikan kepada ibu, sedangkan ayah tetap bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup dan pendidikan anak. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.